Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah waliullah, Pak, kalau orangnya sampai di sini. Mau dia anggota, mau dia dosen, mau dia guru, mau dia buruh, mau dia apapun pekerjaannya, kalau udah sampai kualitas beragamanya ke bab ihsan, dia waliullah. Kalau dia doa mustajab. Kalau dia jadi umat yang sangat sayang kepada orang lain. Mau nggak jadi kekasih Allah, Pak? Mau jadi wali kan? Wali itu artinya pelindung. Wali Allah bukan pelindung Allah. Wali Allah artinya yang mau melindungi hamba-hamba Allah. Anggota bisa jadi wali kalau di hatinya ada rasa sayang ke bangsa ini, lalu dia menyayangi setiap umat, semua rakyat yang ada di bangsa ini, dan dia tidak mau terjadi ada keburukan di umat ini, di rakyat. Itu wali, itu orangnya, ya. Kiai ustadz gak semua wali. Kiai ustadz yang wali, yang setiap hari berdoa supaya tidak ada konflik di umat, supaya tidak ada kerusuhan, supaya umat tuh saling sayang menyayangi aja. Itu wali, itu ustadznya. Tapi kalau ada ustadz sukanya menyulut perbedaan, jontok-jontokan, itu wali setan itu, walaupun penampilannya ustadz. Jadi bapak bisa jadi wali, potensi sama dengan kita. Jadi kalau anggota ini semuanya bekerja bukan sekedar, mohon maaf, ingin mendapatkan gaji, tapi dia berpikir, aku ingin mengabdikan diriku membangun bangsa ini. Itu kolbunya kolbu wali itu. Maka kita sama-sama, Pak, bangun bangsa. Saya bangun lewat pikiran dan kolbu, lewat ruh. Bapak bangun lewat menjaga itu semua, ya. Adik, pertanyaan yang terakhir tentang as-sa'ah. Apa itu? Kapan kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Maka muncullah satu ilmu tentang akhir zaman. Ini Bapak kalau jamaah YouTubiah, itu banyak orang membahas tentang akhir zaman, ya? Oke, baik. Maka seperempat terakhir dari ilmu ini, ilmu pilar agama, adalah tentang mengerti akhir zaman. Ini saya berharap jangan berpikir, oh kita ini masih lama di dunia, bumi ini sudah sangat tua, ya. Kemarin saya membahas dengan kawan-kawan saya yang mereka ahli perminyakan. Jadi kerjanya ngebor 5-6 kilo ke dasar bumi, dan dia sangat mengerti lapisan-lapisan bumi. Apa kata dia? Kami ngebor dan menemukan fosil-fosil yang umurnya 60 juta tahun sampai 100 juta. Jadi kita ini kan sudah bagian atas, bumi ini sudah sangat tua, dan ini adalah puncak eksploitasi bumi terparah dalam sejarah umat, sejarah manusia. Nah, ini masanya, Pak. Maka sebenarnya masa ini sudah pendek, ya. Masa ini sudah pendek. Semua kecanggihan sudah ada, semua sudah serba instan. Makanya 20 tahun rasanya sebentar, 5 tahun kayaknya baru 5 hari kemarin, ya. Nah, ketika mau belajar al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, as-sa'ah, kiamat, nah kita mulai menyebut inilah 4 pilar agama. Jadi Bapak Saudara kalau mau belajar tentang agama, pelajari agama dengan 4 pilar ini. Kalau enggak, agamanya enggak sempurna. Jangan hanya sibuk mengenal sunnah bid'ah, halal haram, enggak cukup, harus masuk ke bab iman. Enggak cukup harus masuk ke ihsan, enggak cukup harus masuk ke bab tentang akhir zaman, ya. Lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kami bersyukur masing-masing untuk menanyakan sesuatu hal di masalah ini. Karena agak dekat, Pak. Bukan sederhana kejadian
Paham Pak ceritanya? Ngerti pertanyaannya? Ulangi ini, ada salah satunya kan, maksudnya kemarin Ustaz, jadi pengalaman beliau ketika seorang suami ingin mencari rumah atau lebih misalnya kepada mereka sampaikan, namun istri semangat berbeda. Semangat beragamanya. Ya, istri berbeda. Nah, suami berbeda istri, namun istri tidak bisa mengikuti kepada diri tertentu, karena ada misalnya konsekuensi bahwa nanti Tuhan mengatakan lagi kalau yang suami dan istri tidak mau seperti orang tua dan seperti itu. Mengenai tanggung jawab ya, tanggung jawab. Pakai ini aja deh. Tanggung jawab antara suami istri ketika ada perbedaan. Ya, seorang suami itu kewajibannya menafkahi. Adapun agamanya istri itu tidak boleh memaksa. Bahkan ada ungkapan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu di dalam Islam seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non muslim. Kenapa? Karena laki-laki ini biasanya lebih bisa mempengaruhi dengan baik, tapi tidak boleh memaksa. Dua, jadi ini orang keyakinannya beda. Berarti dalam Islam dibolehkan itu, ya, dan gak ada paksaan selama dia tidak menghujat. Lalu dibatasi non muslimnya adalah ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Ahli kitab ini kan kurang selangkah lagi aja dia menjadi sempurna. Dia sudah percaya sama kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, sedikit lagi mau percaya Nabi Muhammad, berhenti, gitu aja bedanya. Beberapa orang itu akan respect kalau melihat akhlak. Bapak ini banyak sholat, tapi sama istri galak. Jadi mikir, emang orang beragama begitu ya? Ada non muslim, dia nggak sholat, tapi dia rapi, dia ramah, mungkin itu lebih menarik. Nah, jangan sampai ancaman itu ada sebelum rahmah, kasih sayang dalam beragama itu muncul. Jadi saran saya, sikap-sikap tegas begitu itu dihindari dulu, harus samain dulu frekuensinya. Jadi biasanya suami istri yang begitu dia belum belajar sampai ihsan. Kalau al-Islam itu normatif Pak, kamu nggak mau ya sudah kita putus, itu al-Islam. Tapi orang kalau sampai al-ihsan belum mau deh, ya sudah kamu lihat aja ya gitu. Ini beda orang nyampe di ihsan Pak. Di al-Islam kalau ada orang nggak sholat, apa kata dia? Oh, pemaksiat, neraka. Dalam orang belajar fikih, ngelihat ada laki-laki perempuan jalan bareng, mojok nih, maksiat lagi nih. Tapi kalau udah masuk bapak al-ihsan, dia nggak begitu ngomongnya. Oh mungkin suami istri kali. Kalau ada orang yang belum sholat, kita lagi sholat nih, oh mungkin dia lagi mengundur sholat kali, mungkin dia sholatnya nanti. Jadi dalam al-ihsan itu rahmahnya yang dimunculkan, kasih sayangnya. Ancaman belakangan. Ini ciri-ciri orang kalau berdebatnya sudah sampai di al-ihsan. Saya benar, tapi Anda mungkin lebih benar gitu. Tapi kalau dalam bab al-Islam Pak, saya paling benar. Yang beda dengan saya beda dengan Allah dan Rasulnya gitu. Kamu kalau nggak ikut saya, kita selesai. Ini orang-orang beragamanya baru sampai seperempat, baru zahir-zahirnya. Nah, saya tidak menyarankan ikut ala begitu Pak ya. Kita beragama jangan stagnan di al-Islam, harus masuk ke al-iman, masuk ke al-ihsan. Kira-kira gitu Pak ya. Gimana? Ada lagi? Cukup? Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kecil ya. 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 Ya, salam.
Bagaimana cara supaya ibadahnya sampai kualitas ihsan? Jika ibadah zahir kualitas al-Islam, mesti ada mentor guru ngaji. Dulu ada guru ngaji nggak? Yang ngajarin rukun sholat, yang batalin sholat, syarat sholat. Lalu dicontohkan oleh guru. Karena guru kita mengajarkan yang zahir, kita mencontoh zahirnya, bacaannya, model gerakannya. Sampai kemudian saya yakin nih bapak-bapak ini waktu dulu masih anak-anak itu sholat sering ngikut temannya tuh, ya, sering ngerjain temannya, canda-candaan, bener ya? Karena anak-anak dia sholat bukan dengan akalnya, juga bukan dengan kolbunya, tapi dia ngelihat gerakan fisik gitu. Lalu bagaimana cara supaya sholat sampai pada tahapan ihsan? Jika zahir harus ada mentornya, apalagi batin, apalagi ihsan. Supaya badan ini berotot, kita ikut fitness. Kalau anggota lagi awal-awal masuk kan gak perlu fitness, tapi kan ada komandannya, ada yang mentrainingnya, push up sekian setiap hari, sit up sekian setiap hari, dan itu kemudian sampai jadi habit. Akhirnya gak perlu lagi ada pendamping. Saya kan bukan anggota, kalau pengen berotot saya datang ke tempat fitness dan saya bayar trainer biar tubuh berotot. Dan ada latihannya nggak? Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Apa arti riyadhah? Gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Benar nggak? Biar berotot, push up-nya berulang-ulang. Biar nembaknya jago, sekali dua kali atau berkali-kali. Dulu awal nembak langsung tepat nggak Pak sasaran? Ya, sama. Kalau mau nembak kolbu juga ada latihannya, ya. Itu kita sudah latihkan. Semua orang bisa, kan Bapak punya kolbu, bisa dilatih Pak. Akal pakai sekolah, kolbu pakai riyadhah. Riyadhah latihan. Tapi kolbu itu dia punya puncak terdalam namanya ruh. Ruh itu dia nggak butuh latihan, dia butuh ma'rifat. Ma'rifat itu kalau diterjemahkan knowledge, keilmuan, ilmu murni. Jadi kalau ada orang mengajarkan khusyuk dengan zikir, itu khusyuknya di kolbu. Kalau ada yang mengajarkan khusyuk itu gerakannya harus begini, berarti dia baru khusyuk pada fisik. Tangannya harus begini, sarungnya harus di atas mata kaki. Akhirnya debat di situ aja. Tahu kan perdebatannya? Jadi kalau dia khusyuk sholat bener itu baru pada tataran salana jingkrang, baju begini, gerakannya begini, itu zahir. Dan itu supaya bisa mencapai yang zahir harus berulang-ulang. Untuk kolbu juga ada latihannya. Kolbu itu latihannya nyebut nama Allah. Pak Letkol Firdaus itu sudah latihan lama Pak dengan saya. Ya, kalau sholat itu sudah asik gitu. Ya, walaupun sesekali masih ada lintasan set, itu normal. Nanti Bapak ngobrol banyak dengan Pak Letkol ya. Nanti ditalkin zikir dulu. Talkin itu semacam menanam cahaya. Nanti dilatih riyadhah, dimaintenan itu. Bukan hanya dalam militer aja ada kepangkatan, dalam kerohanian juga ada kepangkatan. Puncaknya disebut wali. Wali ini juga ada strukturnya, simbol-simbol. Kalau saya kan nggak ngerti, ini ada 2, ada 3, itu saya nggak ngerti nih. Bapak aja yang ngerti, karena sesama anggota. Kalau saya ngertinya bagian yang kolbu Pak. Oh ini kolbunya kualitasnya segini, itu kita bisa cek. Jadi supaya bisa sampai pada tahapan ihsan, harus berguru kepada guru yang pakar ihsan. Jangan tanya khusyuk ke orang yang cuma mengerti al-Islam. Nanti diajarin sholat celana jingkrang doang Pak. Celana jingkrang, jenggot harus panjang, gerakannya harus begini. Sibuk di situ aja. Debat tangannya di atas sini, apa di sini, apa di sini. Pernah ngeliat ada orang salah begini nggak? Jadi dia mengira itulah cara khusyuk. Itu khusyuk zahir, bukan khusyuk yang batinnya. Batinnya belum dia. Ya. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu memandangku. Ahli zahir memandang zahir Nabi. Ahli rohani memandang rohani Nabi. Nah, itu harus dilatih Pak. Dilatih. Sahabat-sahabat itu udah tua-tua ketika ngaji kepada Nabi, itu dilatih juga. Apalagi kita.
Jangan-jangan selama ini kita baru melatih zahir, melatih akal dengan sekolah, mau naik pangkat sekolah dulu. Kapan kita mau latih kolbu? Ya, harus latihan, Pak. Ya. Cuma sayangnya sekolahnya nggak ada yang resmi, sekolahnya informal semua untuk kolbu itu. Tenang Pak, nanti kalau Bapak ngikutin terus ada latihan-latihannya, insya Allah ya, supaya lebih kaya rohaninya, nggak hanya hebat di sini, kuat di fisik, tapi juga ada kekuatan rohani, insya Allah ya. Harus berguru, ikut latihan dia, ridho kepada Allah, nanti insya Allah nyampe di sana ya. Gimana, cukup? Udah jam 1? Masih ada? Tadi di belakang ada satu orang. Oke, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sering memperhatikan Ustaz di YouTube, insya Allah pemahaman Ustaz. Namun kami ada sedikit problem atau permasalahan di dalam kehidupan kami sendiri. Dan contoh ini, misalnya dalam satu persoalan musik ini ada kelompok yang seperti Ustaz sampaikan. Nah, sedangkan kami juga punya kelompok yang kami sepaham dengan semacam dan sebagainya. Nah ini saya mau saran Ustaz. Kami sudah menjadi kata-kata apa namanya ketika yang ada seterusnya. Nah, sikap apa yang bisa diambil? Apakah kami tetap tegas dari sekian kami yakini kata-kata sebagai pemahaman aja, apakah kita bersemangat terhadap mereka yang memaksakan seperti yang berjalan? Tidak kalau Ya, kalau anggota kayaknya enak Pak, tinggal perintah pimpinan ya. Cuma itu tahannya cuma di zahir. Saran saya harus ada kewajiban memahami agama dengan kurikulum yang 4 tadi, lalu ditrainingkan. Belajar al-Islam lewat mazhab, nanti dibuat penjelasannya. Itu pemahaman yang saklek tadi, nggak bisa diapa-apain kalau nggak dilawan pakai dalil. Yang memblok pikiran dia sehingga dia jadi keras, itu kan dalil yang dia dapat dari ustadz dia. Maka kita harus punya dalil yang kuat. Masalahnya Bapak ini kan bukan sekolah untuk dalil. Jadi jangan tangani sendiri, panggil ahlinya, lalu ajak mereka diskusi pelan-pelan. Pelan-pelan Pak, diwajibkan hadir. Kalau gini kan kita datang mereka pergi. Sama di luar begitu juga, karena mereka punya ada keyakinan bermajelis dengan yang berbeda paham itu bid'ah ya. Ini jadi problem. Lalu gimana sikap kita di luar kalau Bapak tidak pakar? Nabi mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kamu. Jadi jangan bersikap keras. Tidak ada kekerasan yang bisa membuat orang sukses beragama. Dan lalu Nabi mengatakan jika ada kelembutan melawan kekerasan, pasti kekerasan kalah. Mohon maaf nih, Bapak ini kan tegas, di rumah kalah paling sama istri ya, karena istri itu senjatanya kelembutan, kemanjaan ya, itu bisa mengalahkan orang keras. Filosofinya lihat aja, ini kan hujan nih, air netes ke batu, kok bisa? Maka lembut itu bukan sekali 2 kali, lembut itu terus kita teteskan kelembutan itu kepada orang keras, pasti nanti akan berefek. Jadi menghargai orang, ngalah itu bukan berarti kita sekali ngalah, tapi kita terus Pak ya. Itu tipsnya lebih kurang ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin satu beda. Insyaallah kajian kita pada saat hari ini adalah sedikit bersukan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah manfaat untuk instrumen dan proses ini. Alhamdulillah, banyak masukan dan kita petik bisa dari mungkin bersyukur kepada Allah. Baik, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa ada kawan kita saklek, kawan kita keras? Karena dia beragamanya baru 1/4 yang pertama. Dan saya berharap bapak-bapak ini menjadi contoh nanti orang yang memulai belajar agama dari 4 sisi itu. Nanti akan menjadi lebih adem, beragamanya lebih luas, nanti akan gampang menghargai orang. Saya tutup dengan kalam Imam Abu Hanifah, a'lamun nas biddin a'lamuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti agama
orang yang paling mengerti cara berbeda. Ya, mari pelajari perbedaan-perbedaan itu, kita nanti akan hidup lebih nyaman, lebih soft, lebih bahagia. Ya, insya Allah. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.